anak didik Reza soalnya. Oh, pantesan. Reza tuh bapak angkatnya, saya ibu angkatnya. Ibu angkat, betul. Dulu tuh dari kecil aku emang udah suka kayak seni, jadi aku dulu suka mewarnai. Dulu aku ikut lomba mewarnai, Bu. Aku boleh pacaran. Boleh. Terima kasih. Kiki. Oh. Tepuk tangan lagi dong untuk Kiki. Ngomong nangis. Tapi ibu lihat kamu. Halo Kai Lovers dan Movievers, selamat datang di Kapan Lagi Show. Wih. Terima kasih teman-teman Kai Lovers yang sudah datang ke sini, yang sudah war tiket di grup. Akhirnya terpilih berapa ratus orang nih? 1.000 orang ya Mi ya? Sebentar. 2.000 orang katanya yang sudah terpilih. Nah, siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan aktris dan aktor yang lagi hits banget nih. Dan idola gua banget sih. Oh ya, sebelumnya kenalin saya Angga Yuda dari Kapan Lagi Show. Dan kali ini kita akan ngobrol dengan cast dan produser film Esok Tanpa Ibu. Please welcome Dian Sastrowardoyo dan Ali Fikri. Halo Kak Dian. Waduh. Kak Dian. Halo Ali Fikri. Kak Dian Sastrowardoyo. Ya, saya. Sorry ya, gue starstruck sih. Tapi sedikit informasi, Kak Dian saya pakai baju band The Sastro, mungkin pernah kenal. Iya, jadi. Itu tuh band, itu emang apa hubungannya emang? Nggak ada, jadi namanya The Sastro. Iya, band IKJ. gitu. Band indie di 2000-an namanya Tapi The dia Sastro. nggak menamakan itu dari nama gue, enggak kan? Enggak kayaknya. Tapi gue Kebetulan aja. pas lagi mau wawancara, gue pakai baju apa ya? Pakai The Sastro lah, biar Dian Sastro nengok gitu aja sih. Oh iya. Ali Fikri tau nggak nama bandnya? Tahu dong. The Tahu ya? Sastro. Tahu. Oh, dengerin. Aku dengerin. Jadi kebetulan kalau di KLY itu setiap hari Selasa ada namanya Sik Asik. Selasa Asik berkaos musik. Jadi kebetulan kita hari Selasa hampir banyak teman-teman pakai kaos band. musik, keren. Gitu. Kayaknya keren nih untuk gabung situ juga. Gue banyak banget soalnya kaos bandnya. Oke. Iya. Kita hari ini Sik Asik bareng sama Dian Sastro, oke? Boleh. Sebelumnya aku mau nanya kabar Kak Dian dan Ali, apa kabar? Baik, Baik alhamdulillah banget. Kita baik. capek baik banget ya banget. tadi malam, Iya, baru tadi malam premier kita habis film. gala premier film kita. Ya, aku nonton tuh apa VT-VT-nya di sosmed tuh. Jadi tadi malam pulangnya berapa coba? Jam 2 malam kita Aku jam pulangnya. 1 udah nyampe rumah. Jam 1. 1 lewat 11 menit, anjir. Oh. Wih, keren. Berarti ada yang Sengaja kangen itu. tuh, ada yang kangen tuh kalau ngeliat handphone angkanya sama, gitu. biasanya ada yang kangen, mitosnya gitu. Kak Dian dan Ali, sebelumnya sapa-sapa dulu dong teman-teman kita dari KL Lovers dan Movievers. Halo, KY Lovers. Hai, guys. KI Lovers atau KY? KL Lovers. KL Lovers. Kapan lagi Lovers dan Movievers. Jadi Kak Dian, Movievers ini kita organik, bukan bayaran nih. Kita ada komunitinya namanya Movievers, ya nggak? Wih. Dan mereka buat datang sini, mereka ikut apa kayak semacam undian gitu ya, Mia. Jadi di undian datang sini. Oh keren, nice to meet you guys. Wow. Dan community kita tuh se-Indonesia. Jadi benar besar. Ini bukan cerita ngada-ngada nih kalian, tapi community ini besar banget. Kita sering di Malang, di Jakarta, di kota-kota besar. Kebetulan kalau di Jakarta ya pasti regional Jakarta lah yang dapat kesempatan buat nonton langsung, wawancara langsung, nanya-nanya langsung. Jadi rencananya kita kalau udah makin besar mau jadi partai kan ya? Wih. Hey. Iya, biar visinya bikin perfilman Indonesia makin jaya. Oh keren. Oke. Kalian soalnya ngerti-ngerti politik juga dikit ya. Enggak. Kalian, ini aku lihat kamu dan Ali itu kan chemistry-nya kuat banget, di off cam juga kuat. Nah, aku pengen nanya soal ke Ali dulu deh. Ketika kamu pertama kali bertemu Kak Dian. Sama aku juga starstruck kok pertama kali ketemu sama ibu. Tapi kenervosan itu hilang waktu pertama kali tuh udah langsung kerasa hubungan anak sama ibunya. Karena waktu pertama kali itu kita ketemunya aku waktu langsung casting. Dan waktu itu tuh nggak ada awkward face-nya dulu. Jadi langsung cair Apanya sih, aja Nak? suasana. Tuh kan. Apa tuh? Dia Langsung cair cemong. aja gitu. Oh, suasananya. Ali cemong ya. Langsung ketemu tuh aku langsung jadi emaknya, Iya, langsung bener. kayak Oh, gitu. kenapa nih kamu nak gitu kayak gitu. Iya benar. Jadi
udah langsung nggak ada awkward face-nya, langsung dekat. Langsung gitu. udah annoying jatuhnya. Ya gitu ya. Iya. Kan ibu-ibu biasanya annoying ya. Iya. Tiba-tiba ngelap-ngelap apa. Iya. Apaan sih gitu-gitu. Langsung aja gitu. Itu yang saya dilakukan istri saya ke anak saya. Apaan sih gitu. Nah kalau Kak Dian ketika ketemu Ali pertama kali Aku langsung tek chemistry-nya. Aku kan memang anak aku kan satu cowok satu cewek. Ya. Jadi aku langsung punya bayangan kalau interaksi sama anak cowok tuh kayak gimana. Jadi mereka ngeyel, aku annoying. Jadi in your face mom banget gitu loh. Dan Yeah. kepada Ali, aku udah langsung aja nggak ada canggung-canggung. Kenapa ini? Kenapa kamu baju kayak gini? Jadi langsung bener-bener langsung aja. Jadi Ali dari udah nggak sempet ada waktu untuk canggung, langsung terganggu. Iya bener. Langsung bener-bener jadi ibunya beneran yang rewel dan repot gitu. Ya dan terganggu bawel. tapi sebagai anak kan lah ya. Yes. Masih kayak di zona nyaman lah ya. Bener. Tapi kayak kakak-kakak kalau digituin sama Kak Dian juga merasa kayak, iya kayak ibu gitu. Nah sebelum masuk membahas soal film Esok Tanpa Ibu, aku ingin tanya-tanya dulu nih, trivia soal kalian berdua. Pertama kali casting, bisa ceritain nggak? Pertama kali casting dalam karir aku ya? Ya. Aku tuh dulu pernah casting buat iklan-iklan Ya. apa sih produk muka gitu kalau nggak salah. Jadi datang ke sebuah kantor agensi, terus kita kayak ketangkep kalau di film-film kan kalau ketangkep kan harus foto pas Oh, foto iya, depan iya. nama tanggal lahir gitu tinggi terus habis itu harus hadap kiri hadap kanan gitu terus harus ngomong nama saya Dian gini terus habis itu sih castingnya kayak gitu pertama kali itu buat iklan. Kalau Ali, Kalau aku dulu waktu masih kecil banget, aku belum tahu apa-apa tentang acting. Jadi waktu casting sama sih kayak ibu, kayak gini terus ngomong Ali Fikri berat badan apa segala macam. Tapi setelah itu baru akhirnya mulai paham pelan-pelan tentang dunia acting ini. masih panggil ibu ya? Masih ke bawah atau? Emang Masih. kita jadi beneran sapaan ibu anak bener. Aku sih sampai sekarang nganggep Ali udah kayak anak tambahan ya. anak Sri nama aku mana dia berteman sama anak aku lagi. Jadi bener-bener udah deket udahan. sepaket aja gitu. Suami aku juga kayaknya ya udah anak tambahan ya udah deh. Jadi ya udah gitu. Tapi nggak minta biaya kuliah sekolah gitu. Enggak dong. Nah, kalau kamu minta, saya juga OTW pengen, bentar lagi ya. saya juga pengen ada, soalnya ada satu kan di rumah, cepat bisa ikut gitu. Lumayan loh biaya sekolah ya kan. Oke selanjutnya, pertama kali dapat piala, nggak harus di bidang film ya. Kak Dian pertama kali dapat piala. Gadis Sampul 1996 aku juara 1. Wih, tepuk tangan dong. Ada yang ingat kakak-kakak di belakang yang usianya hampir sama kayak Kak Dian? Gak ada. Idola-idolanya. Kalau Ali Fikri? Kalau aku dulu pertama kali dapet piala, dulu tuh dari kecil aku emang udah suka kayak seni. Jadi aku dulu suka mewarnai. Dulu aku ikut lomba mewarnai, Bu. Jadi dapat piala pertama kali itu seneng banget. Walaupun aku dulu tuh udah belum ngerti emang piala ini buat apa sih. Aku belum tahu penghargaan itu kayak gimana. Jadi ya aku senang-senang aja juara 1, menang lomba mewarnai. Hari ini di sini, besok di mana gitu. Pertama kali merasa bangga sama diri sendiri. Kak Dian? Aku kayaknya pertama kali merasa bangga sama diri sendiri tuh pada saat aku memenangkan Gadis Sampul itu. Oke. Kenapa? Karena prosesnya tuh proses yang nggak instan gitu. Jadi untuk bisa masuk ke ajang pemilihan Gadis Sampul itu dan memenangkan itu persiapannya tuh panjang banget aku 2 tahun 3 tahun. Gitu. Jadi aku pakai riset dulu, ngumpulin sebanyak deretan pemenang-pemenang tahun sebelumnya, terus aku melakukan riset yang mendalam tentang profil-profil mereka dan aku mencari benang emasnya kenapa mereka ini yang menang bukan yang 13 lainnya. Kan dari 14 finalis ada pemenang 1. Aku pengen nyari ada kesamaan gak sih ciri khas dari karakternya atau apa. Katanya yang menang itu harus yang berkarakter. Aku umur 13 tahun nggak tahu apa sih sebenarnya artinya berkarakter gitu loh. Apa sih emang artinya sampai sekarang aja nggak tahu. Cuma jadi rata-rata yang menang tuh bukan yang terlalu cewek banget gitu. Yang rata-rata yang menang harus tomboy. Apakah aku harus terlihat tomboy gitu kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kan proses umur 13-14 tahun kan proses kita mencari diri kita sendiri ya. Sebenarnya gue nih orang seperti apa sih gitu. Kita juga masih dalam proses membentuk. Nah itu sambil ngikut Gadis Sampul ternyata dengan persiapan yang sangat matang dan akhirnya tetap ikut, akhirnya menang gitu. Dan itu setelah riset 2 tahun lengkap dan persiapan saya sampai ikut pencak silat, ikut belajar main gitar demi kelihatan tomboy dan unik gitu dan berkarakter gitu loh.
Dan untungnya akhirnya saya menang, kalau nggak sih bingung juga tetap. Jadi sebenarnya yang bikin menang tuh apa gitu, tapi akhirnya waktu itu diterima dan itu merasa bangga. Soalnya itu terjadi setahun setelah bapak aku meninggal. Jadi di saat kritis, tapi gimana caranya kita bisa tetap terpacu untuk berprestasi gitu. Tepuk tangan dulu untuk Kak Dian. Wah, berarti akhirnya ketemu benang merahnya pada saat itu karakter, yaitu karakter tomboy ya. Yang itu juga merupakan dugaan ya, yang Dugaan belum ya. tentu benar juga. Tapi anak 13 tahun riset udah nggak tahu ya, kalau anak 13 tahun sekarang udah main TikTok aja sih. Kalau Kak Ali Fikri, kamu pertama kali merasa bangga sama diri sendiri? Sebenarnya aku nggak ada kejadian-kejadian yang besar untuk bisa bangga sama diri aku sendiri. Kamu nggak bangga Tapi di sih orang esok kamu tanpa dari ibu? kecil udah kerja gitu, masa Maksud nggak aku, bangga sih? iya tapi masuk di Esok Tanpa Ibu ini adalah suatu Oke. kebanggaan bagi aku. Oke. Karena prosesnya sangat menyenangkan, sangat hangat, dan dari film ini aku belajarnya banyak banget. Dan setelah semua prosesnya aku masih bisa jujur sama diri aku sendiri, masih dekat sama keluarga, dan setelah proses itu aku cukup bangga sama diri aku sendiri. Tepuk tangan Ini anak untuk baik Ali. ini dia. Ali udah berkarir dari lumayan cukup muda ya. Li? Lumayan muda, aku umur berapa ya? Dulu tuh Makanya aku, aku bingung banget kok baru bangganya sekarang, padahal mestinya dia bangga dari kecil loh. karena aku nggak mau bangga sama diri aku sendiri. Ntar kalau udah bangga, Ya tapi kan nggak kamu bisa kerja dicapai keras lagi dari dong. kecil. Wah, aneh. Kan seharusnya bangga aja sama diri Bangga sendiri. aja, iya. Tapi memang kalau bicara soal performanya dia di film ini, itu memang aku aja angkat topi sih jujur. Aku aja mungkin di usia berkarir udah 25 tahun kayak gini, belum bisa konsisten untuk bisa mendeliver performance yang sekonsisten dia di film ini. Next itulah si Nicholas Saputra lah. wis. Keriting-keritingnya udah sama kan dia? Ya kayak dia next Reza kayaknya deh. Reza Oh iya, iya. Ini anak didik Reza soalnya. Oh, pantesan. Reza tuh bapak angkatnya, saya ibu angkatnya. Ibu angkat, betul. Yes. Tapi yang cerewetin dia juga jadi dua. Saya sebenarnya Iya benar. Kamu punya mentor 2 orang yang lumayan cerewet tapi sayang ya. Beruntung banget kamu, Ali. sayang tapi bawel gitu ya. Yes, tapi nggak apa-apa. Menurut aku malah omelan-omelan itu, omelan-omelan, ceraman-ceraman itu malah bentuk cinta yang paling Oke, murni. siapa yang lebih bawel? Aku apa Reza? Ibu, jujur. Oke. Jujur banget. Tapi aku lebih suka itu. Iyalah. Tapi aku lebih suka Kak Reza. Baik. Oke, kita masuk soal Esok Tanpa Ibu. Film ini Dian benar-benar pertama kali produce dari awal, dari company-nya yang dibangun. Ini kan panjang banget ceritanya ya. Nah, tapi bisa dong diceritakan dikit ke teman-teman kayak lover soal film Esok Tanpa Ibu tuh apa sih? Film Esok Tanpa Ibu tuh dekat banget sama hati kita. Kita perusahaan bikin film ini salah satunya adalah untuk pertama kali terjun dalam kolaborasi untuk membuat film Esok Tanpa Ibu. Film Esok Tanpa Ibu ini adalah film yang spesial banget. Pertama karena konsepnya unik banget. Ini mengenai kehidupan keluarga Indonesia di masa depan dekat. Jadi in the near future. Jadi futuristik gitu loh. Dan kadang-kadang kan di film Indonesia tuh masih jarang ada yang melukiskan bagaimana cara hidup kita di Masa depan. Iya. Itu pertama. Jadi secara budget juga nggak kecil bro. Jadi benar-benar kita harus mengupayakan yang terbaik dari kinerja kita semua. Waktunya gitu. banyak lah ya. Itu dah. Terus habis itu yang kedua adalah ini juga sebuah proyek yang spesial karena kolaborasinya itu internasional lumayan. Jadi kebayang aja ini cerita yang digagas dan ditulis oleh Gina Esnur dan kawan-kawan dari Wahana Kreator dengan Diva Aprecia. Dan itu kan cerita tentang keluarga Indonesia yang ternyata diadopsi oleh Base Entertainment dan juga sama bikin film ini untuk kita olah menjadi film. Dan pada saat eksekusi pembuatan syutingnya itu kita berkolaborasi dengan sutradara Malaysia yaitu Ho Widing. Ho Widing. Dan kameramennya dari Singapura, Tech namanya. Jadi ini milestone yang juga sangat menarik karena pada saat kita syuting kita juga bahkan melibatkan satu produser refinery media dari Singapura. Jadi ada beberapa bagian syuting yang futuristik banget tuh, nanti kalau teman-teman nonton ada bagian terowongan yang udah bisa ada iklannya, itu terjadi di virtual syuting di Singapura. Jadi itu investasi dari pemerintahan Singapura tuh sekarang lagi baru punya fasilitas itu. Padahal di Indonesia juga ada gitu, cuma mungkin dia baru mau mengiklankan itu kali ya, makanya dia pengen kontribusi di proyek ini juga. Jadi secara kontribusi aja ini udah produsernya tuh selain ada produser Singapura, ada produser Belanda, ada produser Indonesia. Jadi
ini tuh kayak menunjukkan kita tuh sebagai filmmaker Indonesia tuh udah punya kompetensi dan skill yang internasional standar ya. Iya dong. Karena mereka juga udah bisa kolaborasi sama kita dengan nyaman, dengan pakai cerita Indonesia ya. Dan punya standar yang sama. Punya standar ternyata. yang sama ternyata. Dan si Widing, si sutradaranya, itu sampai ketagihan syuting di Indonesia. dia love banget sama editor kita, yaitu Mbak Alin Justria. Dia kayak, dan dia love banget sama performanya si aktor-aktor kita ini, Ali dan Ringo. Dia bilang katanya gila enak banget syuting di Indonesia, gue di sini aja terus deh gitu. Karena jadi gitu loh, dramanya jadi, actingnya, intensitas emosinya jadi, acting editannya juga jadi, musik-musik Indonesia juga yang ngisi juga Banget. keren banget. Jadi dan itu nggak dimiliki oleh semua negara loh di Asia Tenggara ini gitu. Dan Indonesia adalah one of the strongest contender untuk talent-talent filmmaker di dunia. Yang aku rasain sih dari proses filmnya ini tuh betapa detail, betapa perhatiannya film ini sih. Karena dari awal tuh semua orang di set udah sadar kalau ini bukan cuma produksi tapi juga perjalanan panjang yang sangat deket sama para pembuatnya. Jadi itu yang bikin suasananya di set jadi hangat, jadi lebih jujur, dan akhirnya menurut aku itu tembus dari penonton, dari layar ke penonton. Makin penasaran? Makin penasaran? Kita syutingnya pakai 2 skrip kita. Oh ya? Jadi ada Iya, skrip benar. yang bahasa Inggris yang dipegang oleh sutradara kita yang tentunya tidak berbahasa Iya, Indonesia. iya. Dan ada skrip yang kita pegang Yang kita yaitu pegang. bahasa Indonesia. Oh jadi Bahasa Indonesia. direkturnya panduannya pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Inggris. Dan yang menarik adalah dia bisa ngedirect ini Iya. aktor-aktor padahal dia nggak ngerti Nggak bisa bahasa Indonesia. Bayang nggak gimana cara dapetin acting? Capek sih astradanya sih. Capek astradanya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman lihat filmnya, itu sampai kemarin teman-teman media yang nonton screeningnya, Iya. itu sampai ada yang nanya, gimana sih caranya Bapak Widing yang nggak ngerti bahasa Indonesia ini bisa ngedapetin acting paling bagus dari aktor-aktor yang tidak berbahasa yang sama gitu. Terus jawabannya menarik banget ya, Li. Kamu mau cerita nggak yang dia bilang? Boleh dong ceritain dong. Dia katanya dia percaya sama kita, jadi dia tuh sangat percaya sama kita sampai kita dikasih kebebasan, dan kita sebagai aktor juga harus ngedeliver emotionnya dengan cukup jelas supaya direkturnya walaupun nggak ngerti bahasa Indonesia tapi dia tetap bisa ngerasain scene-nya itu tentang apa. Jadi ternyata acting yang bener tuh justru even bahasanya tuh nggak tahu apaan, tapi kalau kerasa ya kerasa aja gitu. Rasa, yes. Kayak musik aja gitu kali ya? Ya, tapi ya memang tentunya mereka juga disiplin sih. Kan kalau belibet kan tentu dia nggak bakalan tahu kan itu belibet apa enggak. Tapi mereka cukup jujur untuk belibet barusan ayo take lagi gitu kayak gitu. Ini near future ya? Ya. Dan tadi Kak Dian sempat nyinggung bahwa biasanya film Indonesia kan selalu kembali ke belakang lah ya. Lebih banyak gitu, tapi buat menggambarkan Indonesia di masa depan tuh sangat jarang gitu. Termasuk kehadiran Esok Tanpa Ibu ini kan jadi pemandangan baru lah nantinya kan. Nah di film ini Kak Dian juga berperan sebagai sosok Aibu. Iya kan? Ada, kalau tadi sempat lihat trailernya kayak suara nggak apa ya? Kalau dulu ingat Kak Dian pernah jadi pengisi suara Waze. Nah kurang lebih kayak gitu suaranya kan. Nah aku pengen tanya challenge-nya seperti apa tuh ketika menjadi seorang Aibu. Setelah menjadi ibu, ada teknologinya namanya Aibu. Challenge-nya kayak gimana? Yang pasti kita tidak menggunakan AI dalam pembuatan filmnya ya. Jadi pas lagi jadi AI, iya. jadi Aibu, itu saya beneran acting menjadi AI, bukan AI menjadi gitu loh. Oh, iya, jadi iya, iya. beneran acting. Jadi ada acting voice-nya tuh harus seperti suaranya AI. Jadi aku akhirnya untuk bisa melakukan voice kayak gitu, aku banyak ngobrol sama AI yang ada di handphone aku deh, si Gemini itu. Jadi Si Gemini. Gemini itu. Jadi halo, ada yang bisa saya bantu? Gitu kan biasanya gitu kan. Jadi memang ternyata intonasinya sama terus, kalau AI itu seragam gitu. Dan itu challenge sendiri buat Challenge suaranya. Iya, kebulatan suaranya AI juga beda banget sama kita. Kalau kita kan kadang-kadang ngobrol kena kebawa emosi bisa jadi cempreng, bisa Iya, jadi apa iya. gitu. Ya kalau AI harus bulat terus gitu kayak suara announcer gitu. No emotion. Halo Cimot. Ya gitu. Yoi. Boleh Halo, dong kasih Cimot. satu Apa? kalimat lah ketika Ali bertanya ke Aibu. Ibu, kira-kira cuaca hari ini kayak gimana? Cuaca besok adalah dengan suhu antara 15 derajat Celcius dengan 25 derajat Celcius. Dingin banget dong. Dingin banget, Bu. Kayak gitu. Kalau tapi. suara di West dulu gimana? Kalau device udah lupa. Nah itu pakai AI tuh, karena kita Iya. cuma bilang kiri, kanan, jalan gitu. Nanti tuh dengan sistemnya dia yang nyambungin, ngejahit, Suaranya ya, ngejahit suaranya. jadi satu kalimat gitu. Kalau ini Kalau ini enggak. aku beneran harus ngomong seluruh kalimat sendiri tanpa dijahit-jahit. Ya
minimal lah gitu. Tapi benar-benar harus dengan nada yang sangat stabil. Banyak yang ngira itu AI juga nggak sih ketika Banyak, kemarin sampai penonton wartawan sampai ada yang nanya apakah pakai AI apakah filmnya? pakai AI gitu, jadi gue nggak terlalu banyak kerja. Jadi enggak, itu beneran saya acting menjadi AI gitu. Terus Om dijatuhin. Ringo yang jadi bapak gitu, dia bilang, dia nyambernya lucu banget lagi. Itu sebenarnya bukan saya, itu AI yang ada di film gitu. Kaget. Nah itu AI bukan tuh. Iya. AI glitch. Nah, Ali, tantangannya kamu di film ini, kalau Kadian kan tadi harus ya menjadi Aibu ya kan, nama Iya. teknologinya. Kalau kamu Ali, apa nih tantangannya di film ini? Tantangannya apa ya yang baru? Oh mungkin memunculkan kecanggungan aku sama bapak kali ya. Karena banyak tuh yang ngerasa rasa aku ke bapak tuh kebencian. Padahal kalau yang aku pahamin tuh sebenarnya bukan kebencian, tapi rasanya gimana kalau kalian tuh nggak bisa membuka diri ke satu sama lain. Jadi karena kan karakter Simot ini kehilangan salah satu tempat aman di hidupnya, dan setelah kejadian itu dia nggak tahu caranya berkomunikasi sama ayahnya. Jadi sebenarnya rasa ketidakmampuan untuk berkomunikasi itu yang akhirnya membuat aku sama bapak berjarak, bukan karena benci. Gitu sih. Dan benerannya dia dalam hidup nyata sebenarnya nggak canggung sama sekali sama Ringo. Iya. Orang bestie banget kita bertiga, jadi dia ya challenge juga ya untuk Ketika masuk ke peran kan harus kasih jarak kan. Tapi ketika udah selesai tuh harus gabung. Nah itu challenge sendiri nggak sih? Sebenarnya enggak sih, karena aku sama bapak tuh kayaknya punya satu tujuan yang sama, yaitu pengen bikin film yang bagus. Jadi ya kalau sebelum take, aku ada salah satu treatmentnya wedding yang aku suka banget tuh sebelum kita datang ke lokasi, sebelum kita mulai take itu pertama kali datang kita langsung ngobrol ke wedding, bukan ke makeup dulu, bukan ke wardrobe dulu, tapi kita blocking dulu di set, kita ngobrol, kita mau bikin apa nih hari ini. Akhirnya setelah itu baru kita ke makeup, kita bisa nyantai di base camp. Dan sama bapak itu, kalau misalnya besoknya ada scene emosional atau scene yang kita merasa belum mateng gitu, kita hari-hari sebelumnya itu kita udah ngomongin, kayak ada hari dimana aku datang ke kamarnya bapak datang ke kamarnya aku, kita bedah skrip, nyari dialog yang lebih nyaman untuk diomongin. Jadi aku banyak belajar banget dari bapak, kedisiplinan itu dan profesionalismenya bapak tuh yang bisa banget dicontoh sama aku sih sebenarnya. Ini bapak maksudnya Ringo ya? Ringo. Bapak bapaknya ya? Betul. Iya, iya. Jadi memang intinya kita nggak salah pilih untuk meng-hire aktor Ali. yang benar ya. Iya Jadi, dong. Kerja keras dengan inisiatif yang sangat besar. Jadi anggap aja itu kayak sebuah panggung gitu ya. Iya, iya. Lo bikin dulu deh, lo acting dulu, latihan panggung. Abis itu baru lo kalau udah janjian begini, nanti si lighting sama kameramen tuh mengikuti pengadeganan yang mereka bentuk sendiri. Jadi dia tuh si aktor-aktor tuh nggak ditentuin dari sini kamu jalan ke sini, dari sini marahnya di sini, jatuh ini di sini. Enggak, justru pemain disuruh main dulu, Kamera mengisi ruangan. yang ngikutin aktornya, Iya, kamera yang ngikutin. Treatmentnya seperti itu. which is good, very good. Ya, Makin penasaran kan? Nah, sebelum kita masuk ke games, aku ingin nanya terakhir soal adegan yang paling menguras emosi lah. Bocoran dikit dong ke teman Movieverse di film Esok Tanpa Ibu. Yang pasti itu terjadi pada Ringo dan Ali. Kalau Kadian nggak mungkin bisa emosi. Iya. Karena suaranya harus Kadian, flat. Koma. Kadian sholat. Harus sakit sama harus jadi AI. Iya. Iya, kalau aku yang paling menguras energi, scene-scene dimana aku berinteraksi sama Aibu, Aibu. AI-nya ibu. Karena di situ aku harus menghadirkan rasa kangen, rasa sayang yang nyata ke sesuatu yang digital, yang sebenarnya tuh nggak hidup. Gitu. Jadi harus dig deep into my imagination. Gimana rasanya ngomong sama seseorang yang kita sayang banget, kita rindu banget, kangen banget, tapi sebenarnya di depan kita nggak ada siapa-siapa. Itu sih kayaknya yang paling susah. Soalnya pas syuting aku nggak hadir. Pas syuting nggak ada, jadi Kan ini screen doang. screen doang. Secara teknis juga lumayan susah karena timingnya itu lumayan ribet. Jadi aku ngomongnya sama jam tangan. Gitu. Karena Kadian lagi ngurusin administrasi. Betul. Iya, Sebagai Kadian lagi jualan. Lagi jalan. Jualan Keren banget. proposal. Jadi memang dijadikan Aibu sebenarnya akal-akalan Kadian. Biar dia bisa ngurusin. Bisa. Iya kan? Kejar investor, betul Iya kan? sekali. Gitu. Jadi kamu harus ngerti Fikri. Baik. Fikri apa Ali sih kamu? Pak? Ali. Jadi gitu. Udah disetting sama Kadian. Nah, gitu ya. Bu. Oke. Buat kayak lovers dan movieverse, jangan kemana-mana karena kita abis ini akan games dengan kalian semua. Dan Asik. sampai jumpa di segmen selanjutnya.
Halo Kyle Lovers, berjumpa lagi di Kapan Lagi Show. Yeay. Asik. Nah, buat teman-teman Kyle Lovers yang ada di kantor KLY, kita akan punya games. Ini kita akan ada pertanyaan. Jadi kalau ada yang bisa jawab, angkat tangan. Soal trailer aja. Pertama, di saat karakter Dian Sastrowardoyo terbaring di rumah sakit, di bagian belakang itu ada colokan. Ada berapa colokannya? Wow. Nah, coba angkat tangan. Mau pertanyaan. Kak, Oke. Ada berapa? Gimana, Mi? Hampir ya? Hampir. wah hampir. Ntar lo. Oh, yang belakang. Iya, ada berapa? Gimana, Mi? Benar. Dua colokan. Ada buktinya nggak? Ada bukti. Wah bener 2 colokan. Oh iya benar. Oh, lihat ada buktinya kan? Oh iya loh. Mantap Om. Kadian juga ada berapa emang dia juga nggak tahu. Berarti Oke, selanjutnya ada scene di mana Ali dan Ringo duduk berdua di meja makan. Menu makanan mereka beda, tapi minumannya sama. Minuman apa? ibu nggak tahu, Ibu nggak tahu. Ibu tebak. Ayo ibu tebak. Kenapa jadi ibu? Kalian tahu nggak apa makanannya? Di trailer ya, tadi kan kita udah nonton trailer. Yang itu ya, yang gosong ya? Iya, yang gosong. Minumnya apa? Minumnya apa? Betul. Susu. Kamu udah angkat tangan ragu-ragu, angkat tangan aja. Hadiahnya jutaan rupiah disiapkan. Wow. Tenang udah. Oke, tapi aku punya satu pertanyaan lagi. Ada adegan di mana Dian dan Ali ngobrol bercanda di hutan. Ali pakai jaket yang ada nomornya. Berapa nomor di jaketnya? Oh ibu aja nggak tahu. 1 sampai 10 angkanya. Ada 2 nomor. Apa? Benar. Betul. Benar. 67 tahu. Sumpah 67 is the number. 6, 7. Sumpah. Tuh. Oh iya. Jadi kamu berarti memperhatikan serius. Yeay. Nah, yang tadi yang udah menang silakan maju. Yang jawabannya benar silakan maju tadi 2 orang. Silakan. Nah, kalian sini. Kalian akan mendapat hadiah langsung dari Ali dan Dia. Silakan Kak Dian dan Ali. Selamat. Selamat Kak. Sama-sama. Yeay. Thank you. Oke, Kak Dian dan Ali kita lanjut nih ngobrol-ngobrol soal film Esok Tanpa Ibu. Nah, topik yang dibahas ini kan sebenarnya banyak ya, hubungan keluarga yang dirasa tuh banyak relate. Nah, kalau kalian sendiri cukup relate gak sih sama cerita yang ada di sini? Aku relate banget karena aku ibu-ibu dari 2 orang preteen, pra-remaja umur 12 tahun sama 14 tahun. Pas banget lagi kayak gitu banget, sumpah persis cis. Jadi benar-benar gimana mereka selalu ngelihat gadget, sampai orang tuanya dicuekin gitu. Itu tuh tergambar semua di film ini. Jadi terus sekarang kan kita juga makin deg-degan kan karena teknologi makin canggih, AI udah mulai bisa diajak curhat lagi sama siapapun yang membutuhkan gitu. Sejauh mana sih kita bisa membiarkan si AI itu kita berikan kuasa untuk menggantikan hubungan antar manusia yang sebenarnya kita tadinya punyanya tuh sama anggota keluarga yang lain, sama bapak kita, sama ibu kita, sama adik kita, kakak kita. Ini tuh udah bisa digantiin sama gadget gitu. Bahkan kalau sekarang mungkin lo nggak apa-apa deh lihat WhatsApp gue asal jangan lihat AI gue gitu, karena kan curhatannya banyak di situ. Ada kayak gitunya kan sekarang? Ada yang kayak gitu nggak? Nggak apa-apa deh baca WhatsApp gue gitu. AI-nya jangan gitu. Jangan lihat AI sama lihat kalkulator. 10 tambah 5, 15 gitu. Kamu merasakan relate juga nggak, Ali? Relate banget. Karena kan keluarga sekarang nggak selalu harmonis, ada naik turunnya. Tapi kamu harmonis kan? Insya Allah harmonis. Nah, konfirmasi aja. Iya, ya gitu. Kadang ada naik turunnya, ada berantemnya, nggak selalu harmonis. Dan menurut aku yang bisa diambil dari film ini tuh banyak banget. Kayak hubungan antara anak sama orang tua tuh kadang pengen sama-sama dimengerti tapi nggak tahu cara ngomongnya. Ada banget di film ini. Jadi kecanggungan, kayak ketidakmampuan untuk membuka diri. Jadi menurut aku berani untuk ngomong duluan itu udah salah satu langkah yang paling penting. Gitu. Kalau Ali, di kehidupan pribadi, kamu lebih gampang ngobrol sama ayah atau ibu? Sama ibu, malah sama ibu. Karena dari kecil emang aku deketnya sama mama. Gitu. Tapi kalau sama ayah juga deket kan? Dekat. Oke. Kalau Kadian
di masa mudanya kalian, ya di usia sekarang lah, seperti anaknya Pritin ini, lebih kan lagi giroh-girohnya tuh kalau bahasa orang Betawi kan. Nah itu lebih nyaman ngobrol sama siapa? Ayah atau sama ibu? Aku lebih deket sama ibu karena memang nggak tinggal sama ayah bapak kan, waktu itu bapak udah pisah sama mama, jadi ya lebih gitu sih, lebih sama ibu sih pastinya. Makanya filmnya juga ibu ya. Dan emang kalau ibu tuh buat tempat pulang Kayaknya sih ya. iya, tempat nggak yang sih? paling ngerti kita deh. Ada yang setuju nggak? Ibu tuh tempat paling nyaman. Kalau ayah tempat minta duit aja ya. Dan itu yang saya rasakan soalnya. Nah itu dia tuh yang juga dibahas sama film ini. Oh ya? Kenapa si tokohnya Ali mungkin lebih nyamannya juga ngobrol sama even ibunya udah sakit aja, dia masih lebih nyaman ngobrol sama bentuk AI-nya ibu gitu loh, daripada sama bapaknya sendiri. Itu kenapa tuh? Nah, itu kalau kalian mau tahu nonton filmnya. Iya dong. Tepuk tangan dulu dong. Nah, ini kan film ini sangat near futuristik lah. Tapi pasti selama proses syutingnya tadi treatmentnya dari sutradara juga banyak. Tapi ada nggak adegan yang berkali-kali harus take? Kalau dari Ali? Ini lebih banyak kali sih nih kayaknya. Adegan yang beberapa kali di take-nya. Dan menurut kamu ini kayak sulit banget? Mungkin karena director kita detail banget. Walaupun dia nggak ngerti bahasa Indonesia tuh dia masih bisa ngerasain. Jadi kadang-kadang tuh kalau ada rasanya yang menurut dia belum pas, bisa kita ulang. Dan menurut aku scene-scene yang paling susah itu waktu waktu scene-scene sama bapak di jembatan. Karena jembatan itu seru banget. Kayak lokasinya keren, tapi kadang cuaca juga bisa buruk. Jadi mungkin secara teknis yang paling sering diulang tuh secara teknis, bukan secara emosional gitu sih. Oh karena memang Karena misal hujan atau Hujan, jadi tiba-tiba harus retake lagi. Iya, harus retake lagi. Kadang-kadang kameranya kurang ke sini atau posisi lebih ke teknis sih. kalau kalian sempat batuk nggak pas lagi jadi ibu? Oh, iya. Enggak, untungnya enggak. Tapi ada adegan nanti deh. Tapi pokoknya nggak boleh ketiduran. Oh iya benar, karena Nggak boleh. desak Karena jantungnya. kalau ketiduran tuh jadinya ngorok kan. Jadi nggak juga ya, nggak gitu gitu. Masa teknologi tidur? Enggak kan ibu sakit kan. Oh, Jadi iya, ada adegan rumah sakit, terbaring gitu. Nah itu nggak boleh beneran tidur relax. Duduk gitu nanti ganti posisi dong, enak gitu. Gitu. Kok enak bu produser? Gak bisa. Nah kalau nih Ali tadi nyambung di awal soal hubungan ayah dan ibu di film ayah dan anak di film ini. Kalau menurut kamu sebenarnya apa sih kuncinya gitu biar anak dan ayah, karena tadi kita udah nanya nih rata-rata nyaman sama ibu, tapi anak laki-laki ini biasanya kalau sama ayah kan gengsi ya? Yes, betul. Menurut aku. Sama sih aku juga soal. Iya. Iya. Kamu anaknya cowok, perempuan? Enggak, aku sama ayah aku tuh gengsi gitu. Ada gengsinya lah anak laki-laki gitu. Iya benar. Apalagi anak pertama, nah itu pasti gengsi tuh. Kuncinya tuh komunikasi yang jujur sih, walaupun canggung, tapi kalian tuh nggak harus pandai ngerangkai kata-katanya, nggak harus sempurna. Justru seadanya aja. Jadi Intensi ya kali iya, ya? intensinya itu. Jadi yang kayak aku bilang tadi tuh, kalau udah canggung tuh harus berani ngomong duluan, harus berani ngebuka diri duluan. Karena kalau sama-sama nggak ngebuka diri tuh, kita jadi nggak bisa paham satu sama lain. Gitu. Jadi bicara sebagai laki-laki antara anak dan ayah tuh gimana kalau saran dari kamu buat teman-teman KL Lovers nih? Selain membuka diri, menurut aku juga harus perhatian. Karena mungkin kadang orang-orang gengsi kayak nanyain. Itu loh, aku ngeliatnya gitu loh. Kalau misalnya orang Indonesia banyak banget misalnya daripada berantem, daripada nggak enak, mendingan udah diam aja deh. Iya. Sementara di film nih, untungnya si karakter Cimoti udah lumayan biasa outspoken kan. Jadi kayak bapak tuh marah-marah terus ya, kenapa ya? Gitu loh. Jadi dibalikin gitu. Kita seberapa banyak sih kesempatan lo bisa ngomong gitu sama bapak lo, bapak tuh marah-marah terus deh gitu kan, nggak mungkin kan. Yang ada kalau misalnya bapak gue emang marah-marah ya gue diem aja. Ih, gitu, paling diem gitu kan, ngomonginnya di belakang. Tapi nggak ngomong ke bapak gitu, kayak bapak kok marah-marah terus sih gitu. Lagi ada masalah apa? Itu kan berarti dibuka gitu. Dan bapaknya juga pasti nggak siap gitu dia. Makanya kan banyak istilah fatherless gitu. Ya selain emang mungkin nggak punya ayah, tapi kayak ngerasa nggak ada kehadiran ayah kan, istilah itu. Jadi Ayahnya sih fisiknya ada. ada, tapi kayak ngerasa sebenarnya itu sih benar kalau kata Ali, ngobrol aja dulu gitu sebagai anak. Mungkin ayah juga pengen disapa duluan. Yes. Nah, kan agak aneh ayah,
apa kabar nak gitu kan agak aneh. Jadi mungkin emang problem kita sebagai keluarga Indonesia tuh emang Iya. kegagalan berkomunikasi ya. Kayaknya sih. Dan kalau misalnya kita sama anggota terdekat di keluarga sendiri aja udah gagal berkomunikasi, gimana caranya kita bisa nggak gagal berkomunikasi sebagai kehidupan berwarga negara? Gitu. Nah, Berarti yang berangkatnya dari rumah. bener. Kan maksud gua selalu pemerintah itu dianggap sebagai pihak yang otoritatif, pihak yang berkuasa. Kalau di rumah pihak itu adalah Ayah. ayah. Kalau misalnya kita gagal mengemukakan pendapat atau berkomunikasi dengan lancar sama ayah sendiri, gimana caranya lo mau berkomunikasi dengan lancar dengan Gimana si caranya penyelenggara? lu mau protes ke pemerintah gitu? Nah gitu. Oke. Bukan protes deh, ngobrol, Iya. berkomunikasi gitu. Jadi intinya cara komunikasi teman-teman perbaikilah. Kalau yang hari ini belum WhatsApp ayahnya, WhatsApp. Kalau ayah masih ada ya. Jadi telepon, tanya apa kabar, ayah kopinya apa gitu. Jangan dibikinin kopi, kan kita punya tradisi ngopi ya. Itu mungkin bisa jadi salah satu alat komunikasi yang menarik sih. Jadi kalau kalian bisa komunikasi lancar dengan orang tua, ketika kalian... Cuma menurut gue nih yang menarik adalah kalau misalnya kita punya kegagalan berkomunikasi sama bapak masing-masing, kita ketemu sama berapa banyak jenis problem berbeda loh. Soalnya pertama kita emang budaya untuk mengemukakan pendapat kepada bapak itu sesuatu yang tidak dibiasakan. Ya, Giliran udah dikemukakan, bapak kenapa marah-marah terus? Ada apa? bawel nih anak deh. Itu kan jatuhnya gitu. Dan yang kedua, si bapak juga menemukan problem lagi karena zaman generasinya dia itu bahkan nggak Nggak ada. dibahas. Iya. Iya ya, kenapa ya gue marah-marah terus jangan-jangan dia sendiri juga nggak sadar dia lagi kenapa gitu loh. Benar. Jadi kayak udah masalah budaya yang udah bertingkat berapa generasi gini. Nah yang menarik adalah kalau misalnya nanti teman-teman nonton film ini, diceritain tuh akhirnya gimana sih ibaratnya kegagalan seorang ayah untuk berkomunikasi sama anaknya itu di ujung cerita tuh harus ditonton ya. Ya. Akhirnya si Bapak Rico itu bisa melakukan apa sih sampai akhirnya jadi bisa berhasil berkomunikasi dengan Yang butuh anak. jawabannya, yang butuh cara buat bisa komunikasi sama ayah, nanti nonton filmnya. Yes. Gitu kali ya. Contoh yang baik. Ya. Nah terakhir, film ini kan tayang di BIFF, Busan International Film Festival. Ya. Yes. Aku ingin tahu reaksi internasional melihat film Esok Tanpa Ibu. Reaksinya hangat sekali. Aku senang banget bisa datang ke Busan buat bawa cerita Esok Tanpa Ibu ke lintas dunia gitu. Dan setelah aku dengar responnya, mereka sangat hangat banget, mereka suka banget, mereka terhubung secara emosional walaupun latar budayanya beda. Jadi setelah kesana tuh aku sadar kalau cerita tentang keluarga, tentang ibu, tentang nature, tentang komunikasi itu universal. Jadi bisa diterima sama budaya apapun dan dari manapun kalian tuh. Ini cerita tentang anak yang pengen sama ibunya. Menurut aku itu kalian dari manapun kalian bisa relate sama ceritanya gitu. Ada yang sampai nyamperin Ali nggak? Ada yang beneran karena Dang ya. di beef tuh kan kayak suatu event yang lumayan ditunggu-tunggu sama orang-orang di Busan. Jadi walaupun kita nggak di acara venue-nya aja, misal aku sama bapak lagi jalan-jalan di mall gitu, ada yang nyamperin kita kayak, aku kemarin nonton film kalian, bagus banget, ada nenek-nenek yang Ringo sampai sampai nangis. diajakin foto ya? Om Ringo sampai diajakin foto. Kamu Iya. juga ya? Aku juga sama bapak waktu itu. Dia jalan-jalan sama Ringo di mall terus Kalian ikut ya sih? ibu Ada yang udah suka jualan banget. lagi. Oh iya. Ibu balik, tolong itu biaya nggak bisa terlalu Iya. banyak ya kalau ibu di sana terlalu lama nanti pengangguran Benar. diwakili aja sama 2 pemain saya gitu. Jadi ini laku banget ternyata terkenal banget nih pemain saya ini di Korea. Jadi Lagi dipuji, dilihat orangnya. Iya. jadi setelah dia tayang langsung ada fans ya, ada yang minta foto Ada di banyak banget. mall. Ada anak-anak muda juga seumuran kita. Ada guru, ada guru yang bawa ada yang bawa siswa-siswanya buat ikut nonton film Esok Tanpa Guru Ibu di di Korea Busan. gitu, Guru di siswa-siswa Korea, Korea? siswa-siswanya diajakin Guru SMP nonton. ya? SMP Iya, apa guru SMP? SMP. Guru SMP. Bapak-bapak, ibu-ibu? Ibu-ibu. Seru banget ya Busan. Seru banget. Dia nonton berarti nonton 2 kali dia. Nonton 2 kali. Jadi yang nonton pertama dia sekali sendiri. Terus Sendiri. dia ajak Kedua, Terus dia ajak cerita muridnya. sama murid-muridnya. Terus hari keduanya diajak semua murid-muridnya. itu kalau di sini berarti gurunya culture tuh gitu ya. Culture, karena aku yakin besokannya dia keluarin paper tentang pembahasan film itu di kelas. Benar, di kelas. Jadi paper. Dan yang keren orang Indonesia tuh ternyata kalau di lebaran film di Busan itu ditungguin banget loh. Setiap tahun orang delegasi Indonesia tuh ditunggu karena biasanya film-film di Indonesia tuh udah ditungguin nih. Tahun ini Indonesia ada film apa lagi? Tahun lalu ada Reza kan bawa pulang gitu, bawa dapet piala. Tahun sebelumnya lagi ada
ada banyak tuh, ada Molly, ada Edwin ya? Cahaya. ada Iya, Amin. penyalin cahaya. Sebelumnya lagi ada Gadis Kretek. Jadi kayak Kretek. kita tuh udah ditungguin banget. Emang produksi di Indonesia tuh udah diomongin secara positif bahwa emang lagi bagus-bagus nih anak-anak Indonesia. Tepuk tangan untuk Kadian dan Ali. Kadian dan Ali. Dari tadi kan aku udah nanya-nanya nih. Tapi teman-teman Movieverse juga ada yang pengen tanya. Aku minta 2 orang. Tadi udah disiapkan kan pertanyaannya kan? Silakan nanya ke Kadian dan Ali. Silakan angkat tangan. Nanti akan dipilih sama Om Rocky. Om Rok, namanya dari mana? Motivasi ikut asal? Ada tuh acara dulu mirip-mirip orang kan? Motivasi ikut Terima asal bantu kasih. orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya? Saya Tanaya. Tanaya? Dari Jakarta Barat, Selipi. Oke. Yang Halo, orang mau saya Selipi. tanyakan kepada Mbak Dian, kan film ini tuh relate banget ya sama kehidupan kita. Itu tuh pasti banyak orang yang seperti itu. Nah, setelah Mbak Dian menjalankan menjadi Ibu Laras di sini, ada nggak insight apa yang kira-kira Mbak Dian mau sampaikan kepada mungkin ibu-ibu di luar sana atau ayah-ayah di luar sana agar tidak terjadi yang seperti ini gitu. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Kak Tanaya. Silakan Kadian. Jadi kalau aku sebagai ibu-ibu yang relate banget di sini, pengen banget rasanya ngajakin lebih banyak lagi bapak-bapak Indonesia untuk nonton bareng ini bersama anak-anaknya. Supaya kita bisa lebih banyak mengundang bapak-bapak itu tuh untuk lebih berkomunikasi dengan lebih baik sama anak-anaknya. Jadi nggak gagal komunikasi kayak tadi. Supaya amit-amit zaman bayi kalau misalnya kita itu kenapa-napa, lagi perlu digantikan ataupun apa, si bapak tuh juga bisa berfungsi dengan baik untuk bisa terhubung secara emosional ya. Keterhubungan itu nggak hanya perlu menjadi keterhubungan finansial antara bapak dan anak, nggak harus cuma mengenai masalah minta duit dan memberi duit, tapi bapak itu juga perlu punya keterhubungan psikologis tadi itu. Jadi dan bapak itu baru bisa terhubung sama anaknya ataupun sama istrinya secara psikologis kalau dianya sendiri terhubung dengan dirinya sendiri secara psikologis. Jadi kita perlu punya kesadaran diri yang lebih baik untuk bisa terhubung sama anggota keluarga yang lain. Gimana Kak Tanaya? Tepuk tangan dong untuk Kak Tanaya. Satu penanya lagi, silakan dari Movieverse dan Kailovers. Nama saya Rini Indra Dewi, saya berasal dari Pekanbaru. Oh jauh banget, halo Rini. Hai. Dari Pekanbaru. Saya ingin menanyakan tentang penyembuhan duka atau justru menghambat manusia merelakan kalau kita udah kehilangan seorang ibu. Itu cara dukanya untuk kita sampaikan ke orang-orang sekitar kita itu bagaimana antusiasnya? Terima kasih. Kompleks psikologis ya. Saya bukan seorang psikolog, tapi kayaknya yang kalau di film tuh si karakter Rama itu sempat ketemu sama psikolog ya mengenai kedukaan. Kedukaannya. Itu gimana sih kalau diterangin di skrip? Jadi kalau di skrip itu kita kalau datang ke psikolog untuk ngasih tahu gimana caranya berduka, biasanya tuh kalau di film ini ya, dia dikasih kartu dari 1 sampai 10, terus kita ditanyain seberapa paham kita mengerti caranya berduka dan seberapa kita berduka. Gitu, Bu. Apa dari kartu 1 sampai 10 seberapa besar kesedihan kamu gitu ya? Yes, seberapa besar kesedihan Satu kita. itu nggak sedih sama 1 nggak sekali. sedih sama sekali, 10 10 tuh sedih amat-amat banget. sedih. Oh, Terus dikasih setelah itu, rate-nya ya? Jadi kamu Iya. bisa mencoba merasakan kamu, iya saya tuh sesedih apa ya gitu kali ya. Betul. Terus kalau setelah itu, seberapa paham kamu bisa mengatasi kesedihan kamu. 1 itu nggak tahu apa-apa, Nggak tahu apa-apa, 10 itu 10 sangat tahu. sangat tahu. Jadi buat mengukur lah ya. Iya, buat ngukur. Mengukur seenggaknya kita tahu dukanya sampai mana. Yes, dan menurut aku orang kan punya caranya untuk mereka berduka masing-masing kan. Jadi nggak apa-apa kok kalau kalian mau nangis. Kalian nggak harus buru-buru kuat. Setiap orang punya caranya untuk berduka sendiri. Dan kalian harus paham kalau perasaan kalian itu valid dan jalanin aja menurut aku. Aku mau nambahin, di film juga dijelasin sama si tokoh, si psikolognya Psikolognya. itu. Dia bilang, Rama, orang kalau berduka itu bisa naik turun. Yes. Kadang-kadang tuh kamu bisa nggak kerasa apa-apa, udah oke nih, happy, udah oke, nggak perlu lagi berduka. Tiba-tiba besoknya berduka lagi gitu. Dan itu normal-normal aja. Yang penting adalah kita tetap punya catatan, saya nih hari ini lagi ada di mana nih, di angka berapa. Karena kadang-kadang kalau kita nggak mencatat itu, kita jadi terlepas dari posisi saya lagi ada di mana secara psikologis gitu loh. Sementara kalau kita tiap hari itu ngejurnal, mencatat, kita jadi lebih terhubung. Oh iya nih saya lagi sedih nih memang hari ini. Dan kadang-kadang sedih itu nggak apa-apa. Yang penting kita mengobservasi saja tanpa harus ngejudge
sedih nih bagus baik, nggak ada bagus baik, berduka ya berduka aja. Lagi berduka banget, apalagi nggak terlalu kerasa, nggak usah dihakimi gitu loh. Jadi dengan alat ukur tadi, seenggaknya kita bisa tahu lah. Oke, hari ini gue lagi 10, tapi jangan 10 terus dong selama seminggu, harus dikurangi. Itu udah menjudge, nggak boleh. Oh gitu? Enggak. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa mengorder, merequest, kita tuh maunya angka 10 apa mau angka 6 apa mau angka 5, nggak bisa di request. Oh nggak bisa gitu? Karena kadang-kadang duka itu ya duka. Kita aja. kadang-kadang nggak bisa mengatur. Cuma yang paling penting adalah kita tidak menghakimi dimanapun kita berada, dan yang pasti kamu tidak menghakimi diri kamu sendiri juga. Kamu tuh masih sedih banget, apapun udah move on, itu kita netral aja. Yang penting kita mengamati aja. Yang penting dirinya tuh dibersamai gitu. Dirinya tuh ditemenin, jangan ditinggalin. Jangan dijadikan alat pembanding, tapi buat dirasain aja Buat dan dirasain. dicatat. Karena yang penting itu kedukaan itu harus dirasakan. Kalau kita nggak mau ngerasain nih, kita pergi main sama temen-temen, kita malah distraction, malah ngerjain apapun, kesibukan, tapi hari kedukaannya itu nggak mau dirasain. Nah itu yang bahaya sebenarnya, karena malah jadi bom waktu. Yang paling penting adalah, yuk kita rasain yuk, emang nggak enak emang, ya udah nggak apa-apa, kita temani diri kita untuk merasakan yang bahkan yang nggak enak gitu. Tepuk tangan dong untuk kalian. Gimana Kak Rini dari Pekanbaru? Happy? Oke, sekarang kamu catat happy-nya ya, lagi berapa ya? Kalian, Ya. Ali, selain ada pertanyaan, kita juga di grup Movieverse, itu juga ada 2 orang, Kiki dan Yaya, yang ingin menyampaikan curhatnya. Jadi kita bikin semacam quiz lah, mini game gitu di grup buat curhat yang terbaik. Kok curhat yang terbaik ya, Mi? Jadi nanti didengar aja ya, mungkin Kak Dian atau Ali mau sedikit kasih saran nggak apa-apa, mau dikasih jempol doang, oke selamat gitu nggak apa-apa. Kita pertama Kiki ya, silakan Kiki. Wah kamu yang benar kan? Silakan Kiki. Selamat siang Kak Dian, Ali. Ya, Kak Kiki. Singkat aja sih, mirip hampir relate sama film ini. Jadi emang dari kecil itu aku nggak ada sosok ayah di hidup aku. Dia sibuk banting tulang. Dari kita nggak ada masih di bawah. Sampai sekarang dia udah sukses, istilahnya udah sukses. Itu kami ditinggal. Jadi makanya aku lebih dekat sama ibu juga. Dan mereka sekarang posisinya sudah berpisah. Terus dari semua keluarga itu aku yang paling kecil. Aku pengen peluk ya, aku sedih dengernya itu sih kenapa? Terus aku salah satu yang pergi dari, kan aku udah di Bandung, aku salah satu yang keluar kota. Semua kakak-kakakku di Bandung ada yang udah nikah, jadi dia udah nggak sama mama. Dan kakakku yang kedua dia sibuk dengan dunianya, kadang pulang kadang enggak. Jadi kadang aku juga nggak enak ninggalin mama sendirian di Bandung, tapi aku juga ke Jakarta demi mama juga, karena mama itu udah pegang banget kepercayaannya sama aku yang dipercaya, satu-satunya anak yang dipercaya, anak laki-laki. Tapi jujur aku sedih karena hampir 6 tahun di Jakarta ini kayak aku belum bisa kasih apa-apa buat mama. Terus aku masih nggak bisa membanggain mama, aku nggak bisa buat mama senyum atau buat mama happy dan bahagia banget sama aku. Jadi sebenarnya mama udah sering nyuruh aku pulang, tapi aku belum mau pulang karena aku merasa aku belum sukses, aku belum bangga sama diri aku sendiri buat pulang ke Bandung dan ketemu dengan mama. Mungkin itu aja dulu. Thank you. Terima kasih Kak. Kiki. Boleh. Boleh. Terima kasih Kiki. Tepuk tangan lagi dong untuk Kiki. Kita kasih support buat Kiki. I see. Thank you Kak Dian. Aku bilang Kiki udah berani banget, terima kasih banget sudah sharing di sini. Aku merasa terhormat sekali. Kiki udah merasa ini adalah ruang aman buat Kiki curhat. Aku merasa terhormat sekali loh Ki, karena ini aku rasa ini beneran tulus. Di dalam aku aja pengen nangis. Kiki kamu niatnya mulia sekali, pengen memuliakan mama kamu, pengen berikan yang terbaik buat mama kamu. Kamu
pergi merantau ke Jakarta juga bukan buat ego, bukan buat validasi diri, bukan buat self glorification, tapi buat sesuatu yang lebih besar daripada kamu, yaitu ibu kamu sendiri. Dan nggak semua orang punya kepekaan sebesar kamu. Kamu perlu melihat diri kamu dengan jauh lebih baik bagaimana kamu melihat diri kamu sekarang. Kamu tuh kayak nggak ngasih kredit buat diri kamu sama sekali karena kamu nggak berani pulang karena kamu merasa belum apa-apa, belum bikin apa. Menurut kamu itu kurang adil untuk diri kamu. Menurut aku nggak usah tunggu, pulanglah nak. Kalau perlu habis ini sore kamu beli tiket. Karena kita nggak tahu waktu itu sampai kapan yang dipinjemin ke kita. Kita tuh cuma dipinjemin loh, dikasih aja enggak. Dan itu bukan kita yang nentuin. Kamu bilangnya mau nanti pas sudah sukses, kan yang ngasih waktu kan punya rencananya mungkin beda gitu. Jadi hadir di depan hidup, di depan mama kamu itu bukan tergantung sudah sampai mana pencapaian kamu, bukan. Mama kamu manggil ya panggillah dia, datanglah kita. Mau kita jadi apapun apa ya pencapaian dalam hidup, itu bukan hak kita untuk menghakimi diri kita sendiri. Diri kamu itu sudah sangat berharga buat ibu kamu gitu. Jadi datang aja, hadir aja di hidupnya mama kamu. Jangan tunda-tunda itu. Kamu jangan sibuk-sibuk menghukum diri karena belum berprestasi. Pakai ukurannya siapa kamu belum berprestasi? Kamu berangkat ke Jakarta aja itu udah pengorbanan. Jangan berani-berani pakai ukuran orang lain untuk mengukur diri kamu sendiri. Untuk ukuran mama kamu harus pulang sore ini, pulanglah kamu sore ini juga. Kamu anak baik, you should see yourself. Ki, ada tiket US. 15 menit nyampe sekarang ke Bandung. Aku bolak-balik, ibu 15 menit dari Halim loh. Ke apa namanya? Paling ujung? Pangandaran. Bukan. Padalarang. Padalarang. Tegaluar. Pangandaran. Padalarang. Oke, thank you ya Ki. Ibu Makasih, mau dibeliin Kak tiket Kiki. sama ibu. Ya, nanti ya. Tapi seenggaknya ini tadi benar kata Kadian, jadi ruang aman buat dia sharing dan langsung sharing ke Kadian. Semoga agak lebih plong. Teleponlah ibu lah. Ini yang nyuruh ibu-ibu nih. Ini bukan soalnya. AI, ini beneran. Kadian, kita masih ada satu Iya, lagi. Boleh. Dari Yaya. Mana Yaya? Halo Yaya. Halo. Hai Yaya. Silakan Yaya, kita satu lagi. Salam kenal Kak Dian, Kak Fikri. Sebelumnya perkenalkan nama aku Yaya. Aku mau cerita sebentar. Aku terlahir dari 5 bersaudara. Aku anak yang paling terakhir, anak bungsu. Sejak kecil aku ngerasa keluarga aku tuh keluarga yang harmonis, penuh dengan kasih sayang. Tapi semua itu berubah sejak aku kelas 5 SD. Ayah aku meninggal. Dan aku ngerasa sejak saat itu aku nggak cuma kehilangan ayah aku, tapi juga aku kehilangan ibu aku karena aku ngerasa saat itu ibu aku nggak perhatian lagi sama aku. Dia lebih perhatian ke kakak aku yang laki-laki. Kan namanya anak bungsu ya, pasti anaknya perasa banget gitu. Kok berubah sih kayak gini? Akhirnya sejak ketika lulus SD, aku memutuskan untuk menjauh dari keluarga, dari ibu aku, dengan aku memilih untuk pesantren. Agar aku bisa menyembuhi luka ini dengan bertemu banyak orang, seperti itu. Dan ketika SMP, SMA, aku memilih merantau ke Jakarta, aku dari Tangerang, dan aku mencoba mencari banyak beasiswa karena aku sadar ibu aku udah nggak bisa ngebiayain aku lagi dan aku juga nggak mau berharap pada kakak-kakak aku yang mana beliau banyak tanggungan juga. Jadi sejak saat itu aku ngerasa aku kehilangan semuanya gitu. Tapi seiring berjalannya waktu aku paham kalau ibu aku juga kehilangan sosok laki-laki yang selama ini dia bisa menjadi sandaran untuk ibu aku, seperti itu. Akhirnya aku mulai memaafkan dan mencoba untuk menerima hal itu. Dan aku punya pertanyaan nih Kak, benar nggak sih yang dikatakan oleh banyak orang kalau anak laki-laki itu lebih dekat kepada ibunya yang dialami oleh keluarga aku, dalam hal ini ibu aku,
dan anak perempuan itu lebih dekat kepada ayahnya, seperti itu. Dan juga aku ingin bisa menjadi anak yang berbakti kepada ibu aku, dan aku mau rasa sakit ini berhenti di aku, enggak di anak aku. Aku masih kuliah, tapi aku mau menjadi ibu yang enggak ngebanding-bandingin anak laki-laki dan juga anak perempuan. Mungkin itu, Kak. Makasih ya. Makasih Yaya. juga ya udah kasih sharingnya ke sini. Kita merasa apa ya, terhormat sekali kamu udah mau membuka diri seperti itu. Aku melihat bahwa dalam keluarga itu pasti ada banyak kegagalan-kegagalan komunikasi seperti mungkin yang diceritain di film kami juga. Mungkin yang terjadi di keluarga kamu sama mama kamu rasanya kayak aku jadi kehilangan mama aku juga padahal dia masih ada. Mungkin aku bisa salah ya, tapi mungkin aja ini sebenarnya salah satu gejala juga dari kegagalan berkomunikasi yang sebenarnya masih bisa diperbaiki banget kalau masih ada niatan yang baik dari pihak kamu maupun dari pihak mama kamu. Memang perlu usaha, memang perlu nggak enaknya itu perlu dikeluarin dan diomongin dan dicari jalan keluarnya bareng-bareng. Tapi dengan niat yang memang, mah aku ngajak ngobrol gini tuh bukan buat nyakitin mama, tapi pengen nyari nyambung ya sama mama. Ngerti nggak sih ma, aku juga kehilangan mama gitu loh. Menurut aku kalau tadi pertanyaan kamu, aku kan punya 2 anak laki-laki dan perempuan. Aku deket sama dua-duanya. Bahkan aku malah deketnya sama yang perempuan karena yang perempuan lebih banyak curhat sama aku. Jadi buat aku itu ya beda kasus beda ya gitu loh. Mungkin kalau kamu mau pakai analisa psikologis mungkin aja ibu kamu lebih merasa deket sama anak yang laki-laki karena merasa terisi ruang maskulin yang perlu diisi sama bapak kamu itu sekarang terisi sama kakak kamu yang laki-laki. Kayak Kiki tadi, kamu jangan menghukum diri kamu dengan kesalahannya bapak kamu. Kamu bukan bapak kamu sayang. Kalau bapak kamu sukses terus ninggalin keluarga kamu, itu bukan salah kamu. Jadi don't be too hard on yourself. Kalau Yaya sadari aja kalau sebenarnya segala sesuatu kalau diusahakan tuh bisa keluar, ada jalan keluarnya. Siapa tahu itu cuma prasangka buruk, siapa tahu ibu kamu nggak bermaksud kayak gitu. Tapi itu semua kan bisa dicari lewat komunikasi. Mudah-mudahan ya kamu masih bisa sembuh karena dengan mengembalikan hubungan dengan mama lebih baik, kamu juga bisa menjadi manusia yang lebih sembuh untuk bisa jadi orang tua yang lebih baik nantinya. Tepuk tangan dong untuk Yaya dan Kiki yang sudah sharing ke Kadian dan di Kapan Lagi Show. Tentu ini jadi hal yang menarik nih Kadian. Ternyata mereka nyaman juga nih sharing sama Kadian. Ternyata kalau curhat sama ibu kayak gini ya. Iya. Kalau curhat sama ibu nggak kayak gini kan Nggak waktu itu. kayak Rasanya gini. kayak gimana? Nah rasanya nggak kayak gini. Nggak ada jiwanya ya? Nggak ada jiwanya, nggak ada emosinya. Nggak ada berebes mili tuh nggak ada. Nggak ada ya? Kalau curhat sama Mama Dede, ya. Subuh-subuh. Nah, Kadian, kita nggak berasa nih udah ngobrol, udah seharian kita ngobrol, wow. Udah 1 jam lebih kita ngobrol. Ini adalah sesi terakhir, segmen terakhir, dan jadi gongnya di Kapan Lagi Show. Apa tuh? Yaitu saling puji. Jadi Kadian memuji Ali Fikri memuji Kadian. Iya. Oke, jadi kita emang nggak mau main gosip-gosipan. Daripada berita negatif, mendingan kita saling positif kan, saling puji, lebih enak. Oke. Pertama, dari siapa dulu ya? Ali dulu deh, Kadian. Aku dulu deh. Kadian dulu ya. Nah, aku dulu. Sweet deh, ibu dan anak sweet deh. Apa? Rock paper scissors apa? Sweet aja. Sweet Indonesia. Jempol tunjuk. Oke. Satu dari dia. Sweet. Oke. Yang kalah duluan. Jadi tetap duluan. Oh gitu. Aku dong berarti kan. Ya udah yang menang. Kadian terakhir lah gongnya. Ya udah oke deh. Ali, Ibu. tar dulu nih. Belum. Bang Odat musiknya. Nah, ada musiknya. Silakan tatap mata Kadian. Oh baik. Ibu, aku mau bilang terima kasih. Ibu udah selalu hadir di
set maupun di luar set. Ibu udah kasih aura dan vibes yang sangat ramah, sangat hangat. Aku merasa nyaman banget sama ibu. Ibu udah ngasih tau aku banyak banget pelajaran yang sangat berharga yang gak bisa aku dapetin dari orang lain. I just wanna say thank you and I love you very much, dan semoga hubungan yang sangat ini bisa terus langgeng sampai nanti aku dewasa. Ibu masih kasih aku jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang gak bisa aku tanyain sama orang lain. Semoga kita terus begini, Ibu. Selama kamu bolehin ibu tetap bawel sama kamu, Pasti. boleh sampai tua. Yes, harus. Nah, Sekarang sekarang Ibu. kalian ke Ali. Aku lihat kamu. I see you. Kamu anak baik, Nak. Kamu kerja keras. Bingung mau ngomong nangis. Tapi ibu lihat kamu. Ibu tahu kamu anak baik. Ibu tahu kamu kerja keras. Kamu udah fokus, kamu udah pinter, kamu nata fokus kamu aktingnya pinter banget, kamu disiplin banget. Makasih ya udah kerja keras. Kamu inspirasiin ibu juga loh. Oh, tepuk tangan. Terima kasih. Boleh tepuk tangan lagi untuk Dian Sastrowardoyo dan Ali Fikri. Dan buat teman-teman semua yang sudah hadir, buat K-Lover, buat Kiki, buat Yaya, semangat terus. Tepuk tangan dong buat Kiki dan Yaya. Dan film Esok Tanpa Ibu bakal tayang perdana 22 Januari 2026. Buat teman-teman yang sudah hadir di sini, kalian bakal dapet tiket nonton bareng. Hey. Nah. Mau berapa kali? Ah, 10? Jangan Kiki. Aku tahu kamu butuh hiburan, tapi satu aja ya. Terima kasih Kak Dian, terima kasih Ali. Thank you so Terima much. kasih teman-teman K-Lover semua. Saya Angga Yuda, pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan sampai berjumpa lagi di Kapan Lagi Show berikutnya. Kapan Lagi Show! Yeay.